Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Semoga kalian selalu sehat terus nggih. Oke, di sini Ustazah akan melanjutkan bab 6 kemarin. Bab 6 kemarin kan judulnya Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang poin 3 karena kemarin belum selesai. Maka dari itu kita selesaikan hari ini nggih. Sebelumnya mohon maaf untuk hari ini insya Allah materinya agak banyak. Jadi sabar nggih untuk menyelesaikan materi ini. Oke. Yang poin A, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Jadi kerajaan Islam yang pertama itu dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di mana tadi? Di timur laut Aceh, Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Nah, di sini salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai. Jadi sudah ada bukti nggih? Ya, buktinya yaitu tadi. Dengan adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Nah, nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai. Selanjutnya, B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah siapa? Sultan Ali Muhayyad Syah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. C. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Girindra Wardana dari Keling, maksudnya di sini Daha, dan Demak menjadi terancam, terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindra Wardana dan keturunannya, Prabu Udara, hingga tahun 1518 Masehi. Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Sejak itu, Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah digantikan oleh putranya yang bernama Patius. D. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya pada waktu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang. Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Mataram. Maksudnya di sini sekitar kota gede Yogyakarta sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas area Penangsang. Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng
Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram yang terkenal dengan nama siapa? Penembahan Senopati. Peperangan sengit terjadi pada tahun 1582 Masehi. Namun, prajurit Pajang menderita kekalahan besar. Pangeran Panggiri, maksudnya di sini menantu Hadiwijaya yang menjabat Bupati Demak, Dapang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Jadi ini apa? Untuk menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 19. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah siapa? Sutawijaya yang bergelar apa? Senapati Inggalaga Saidin Panatagama. Artinya, panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan siapa? Sultan Agung Hanyakrokusumo 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa Sultan Agung banyak prestasi besar yang dicapai, antara lain sebagai berikut. Jadi ada prestasinya ya. Memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa sampai Madura, kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas itu langsung dari pemerintah pusatnya. Kota gede, melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Terus selanjutnya, melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran. Mengubah perhitungan tahun Jawa Hindu, maksudnya di sini Saka, dengan tahun Islam Hijriyah yang berdasarkan peredaran bulan sejak tahun 1633 Masehi, menyusun karya sastra yang cukup terkenal. Terus selanjutnya, menyusun kitab undang-undang baru yang merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Jawa yang disebut Surya Alam. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansyah Raden Samudera sebagai sultan pertama. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua5, serta daerah hulu sungai Barito. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar makin luas hingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Kerajaan Banjar akhirnya runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Raja terakhir adalah siapa? Sultan Muhammad Seman 1862 sampai 1905 Masehi. G. Kerajaan Gua Talo. Pada awalnya di daerah Gua terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang, 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gua. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisai, Sero, dan Kalili. Islamnya, Raja Gua segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Gua dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar, yaitu Gua Talo.
Dua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama yang terkenal dalam peribahasa Rua Karaing na Sereata. Dua raja tapi satu rakyat. Dari Makassar, agama Islam disebarkan ke berbagai daerah, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pemerintahan kerajaan Goa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Manuntungi Daeng Matola, Karaeng Ujung Karaeng Lakiung Sultan Malikul Said pada tahun 1639 sampai 1653 Masehi, atau lebih dikenal Sultan Malikus Said 1630 sampai 1653 Masehi. Setelah pemerintahan kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya satu, siapa? Malombasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa 1654 sampai 1660, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin bersikap tegas dan tidak mau tunduk kepada Belanda. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Menurut catatan orang Portugis, Raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari siapa? Datuk Maulana Husin. Ia memerintah tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya, yaitu siapa? Zainal Abidin pada tahun 1495 Masehi. Zainal Abidin mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena ia memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri dan kemudian ke Malaka. Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500 Masehi secara berturut-turut. Yang kemudian memerintah di Ternate adalah siapa? Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Babullah. Makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat. Bersamaan dengan itu pula terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya apa? Runtuh. Itu tadi kerajaan Ternate. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahdati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada yang ke-9, yaitu Ciri Liliati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Menurut catatan Portugis, pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis pada saat itu memilih bersahabat dengan siapa? Ternate. Sedangkan Spanyol yang datang kemudian bersahabat dengan Sultan Tidore. Pada tahun 1529 Masehi, Portugis yang dibantu oleh Ternate dan bacaan menyerang Tidore dan Spanyol.
Dalam peperangan ini, Portugis mengalami apa? Kemenangan, sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Itu tadi lanjutan bab 6 kemarin, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.